Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang kami hormati. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Kebijakan Publik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental bagi pemahaman kita tentang bagaimana negara mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, yaitu Hukum Kebijakan Publik Indonesia. Mengapa topik ini penting? Karena setiap kebijakan publik, baik itu tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun lingkungan, selalu memiliki landasan hukum. Tanpa pemahaman yang baik tentang hukum kebijakan publik, kita tidak akan mampu menganalisis apakah suatu kebijakan itu sah, adil, dan konstitusional. Sesi ini akan membahas 6 bagian utama. Pertama, landasan konstitusional dan filosofis. Kedua, hierarki dan tipologi peraturan perundang-undangan. Ketiga, siklus kebijakan publik dalam perspektif hukum. Keempat, instrumen pengawasan kebijakan. Kelima, isu-isu kontemporer. Dan keenam, peran Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan hukum kebijakan publik? Secara sederhana, hukum kebijakan publik adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warga dengan setiap pelanggaran dikenai sanksi. Namun, pemahaman ini perlu diperluas. Kebijakan publik sendiri, sebagaimana didefinisikan oleh Thomas R. Dye, adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan nyata pemerintah, baik melakukan sesuatu maupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu, bukan sekadar pernyataan keinginan. Sementara itu, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society, pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. James A. Anderson melengkapinya sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Adapun ruang lingkup hukum kebijakan publik mencakup proses perumusan kebijakan, kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan, implementasi kebijakan di tingkat lokal dan nasional, serta pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum kebijakan publik adalah cabang ilmu yang mengkaji aspek legal formal dari seluruh siklus kebijakan, dari perumusan, penetapan, implementasi, hingga evaluasi, serta bagaimana kebijakan tersebut harus dilegalisasi dalam bentuk hukum agar mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya bagi kepentingan dan manfaat orang banyak. Kedudukan kebijakan publik dalam sistem hukum nasional bersifat esensial dan strategis. Mengapa? Karena kebijakan publik menjadi jembatan antara hukum dan realitas sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan publik memiliki kedudukan yang hierarkis. Kebijakan makro dituangkan dalam bentuk undang-undang atau perpu. Kebijakan meso dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan kebijakan mikro dalam peraturan menteri, peraturan daerah, atau peraturan desa, semuanya tunduk pada hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 JO, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kebijakan publik pada hakikatnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum. Sebaliknya, sebuah hukum pada dasarnya adalah hasil dari kebijakan publik. Dengan kata lain, hukum dan kebijakan publik adalah dua sisi mata uang yang sama. Hukum memberikan bentuk formal dan kekuatan mengikat bagi kebijakan, sementara kebijakan memberikan isi dan arah bagi hukum. Jim Lee Asidiki mengatakan bahwa dalam praktik di Indonesia, kebijakan publik juga dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk non-undang-undang seperti surat edaran, instruksi, dan keputusan pejabat yang disebut sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa kedudukan kebijakan publik dalam sistem hukum bersifat fleksibel namun tetap terikat pada hierarki dan asas-asas hukum yang berlaku. Satu hal penting yang juga perlu kita ingat adalah hubungan antara politik hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Hubungan ini bersifat sirkular dan saling menentukan. Politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang akan dilaksanakan oleh negara. Ia merupakan landasan filosofis dan strategis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum menentukan apa yang akan diatur, mengapa diatur, dan bagaimana pengaturannya. Dalam konteks Indonesia,
politik hukum harus berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, politik hukum diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses legislasi. Disinilah peran politik hukum sangat krusial. Ia memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencerminkan aspirasi publik. Politik hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Terakhir, peraturan perundang-undangan adalah bentuk normalisasi dari kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah dirumuskan berdasarkan politik hukum tertentu dilegitimasi dan diberi kekuatan mengikat melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, politik hukum memberi arah, peraturan perundang-undangan memberi bentuk, dan kebijakan publik memberi dampak bagi masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas tentang landasan konstitusional dan filosofis hukum kebijakan publik Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Kita harus memahami bahwa Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi bagi seluruh kebijakan publik di Indonesia. Ini bukan sekadar pernyataan seremonial, melainkan konsekuensi dari pilihan kita sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtsstaat. Apa bedanya? Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, dalam negara kekuasaan, kekuasaanlah yang menjadi ukuran segala sesuatu. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi bagi berbagai kebijakan publik. Misalnya pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial menjadi landasan kebijakan ekonomi. Pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia menjadi landasan kebijakan yang menghormati hak-hak warga negara. Pasal 18 tentang otonomi daerah menjadi landasan kebijakan desentralisasi. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar dokumen simbolis, tetapi parameter konstitusionalitas bagi setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Kedua, Pancasila sebagai sumber nilai. Jika Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi hukum, maka Pancasila adalah sumber nilai dari seluruh kebijakan publik. Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi 5 sila yang mengandung prinsip-prinsip fundamental yang harus mewarnai setiap kebijakan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntut kebijakan yang menghormati kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kebijakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia menuntut kebijakan yang memperkuat kohesi nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan menuntut kebijakan yang lahir dari partisipasi dan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, setiap kebijakan publik idealnya harus diuji apakah ia mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau justru bertentangan dengannya. Ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu? Ia adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, serta sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara. Dengan kata lain, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah standar etika dan profesionalisme yang harus dipegang oleh setiap birokrat. Menurut para ahli hukum administrasi seperti Koenjoro Purbo Pranoto dan SF Marbun, asas-asas umum pemerintahan yang baik mencakup berbagai asas, di antaranya asas kepastian hukum, asas keseimbangan atau proporsionalitas, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, dan asas keadilan serta kewajaran. Secara lebih sederhana, dalam berbagai literatur, asas-asas umum pemerintahan yang baik mencakup 6 asas utama: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan keadilan. Kepastian hukum berarti kebijakan harus jelas dan dapat diprediksi.
Keterbukaan berarti proses kebijakan harus transparan. Akuntabilitas berarti pembuat kebijakan harus bertanggung jawab. Responsivitas berarti kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Partisipasi berarti masyarakat harus dilibatkan. Keadilan berarti kebijakan harus tidak diskriminatif. Menariknya, sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis. Ia hidup dalam praktik dan dapat digali dari kesadaran hukum masyarakat. Namun, sebagian asas lainnya sudah menjadi kaidah hukum tertulis yang tersebar dalam berbagai peraturan positif. Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahkan dapat menjadi dasar gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah memahami landasan filosofis dan konstitusional, kita sekarang masuk ke struktur formal hukum kebijakan publik, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Mengapa hierarki ini penting? Karena ia menentukan kekuatan hukum suatu kebijakan. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur hierarki sebagai berikut. Pertama, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Kedua, ketetapan EMPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten _kod. Yang perlu diperhatikan adalah kedudukan Perpu yang setara dengan undang-undang. Perpu adalah instrumen yang dapat dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa berdasarkan pasal 22 UUD 1945. Namun, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Jika tidak, Perpu tersebut batal demi hukum. Nah, dari hierarki tersebut, kita dapat membedakan kebijakan publik ke dalam 3 tingkat atau tipologi. Pertama, kebijakan makro, yaitu kebijakan strategis nasional yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, atau Undang-Undang APBEN. Kebijakan makro ini bersifat fundamental dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Kedua, kebijakan meso, yaitu kebijakan operasionalisasi yang dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Contohnya adalah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu atau Perpres tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kebijakan meso ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro dan implementasi teknis. Ketiga, kebijakan mikro, yaitu kebijakan teknis dan lokal yang dituangkan dalam peraturan menteri, peraturan daerah, atau peraturan desa. Kebijakan ini bersifat lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Fenomena penting dalam pembentukan kebijakan publik Indonesia beberapa tahun terakhir adalah penggunaan metode Omnibus Law in Busi. Apa itu Omnibus Law? Ia adalah pendekatan legislasi yang menggabungkan berbagai substansi dari beberapa undang-undang ke dalam satu regulasi besar. Tujuannya adalah menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan mempercepat reformasi hukum. Contoh paling kontroversial adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal. Contoh lain adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 yang mencabut 11 undang-undang, 26 PP, 6 Perpres, dan 329 peraturan menteri. Namun, metode ini menuai kritik tajam dari para pakar hukum tata negara. Model Omnibus Law dinilai tidak tepat diterapkan di Indonesia karena berisiko melemahkan transparansi, mengurangi partisipasi publik, dan menyulitkan pengawasan terhadap substansi undang-undang. Ia bahkan menyebut model ini sebagai keranjang sampah legislasi karena menggabungkan berbagai substansi yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Model omnibus ini juga dapat membuat publik kehilangan kemampuan untuk mengawasi, sehingga banyak hak konstitusional masyarakat yang terdampak tanpa mereka
sadari. Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tergesa-gesa memperlihatkan kelemahan serius, bahkan kalangan hukum sekalipun kesulitan membaca dan memahami sistematika serta substansi yang diatur. Untuk mencegah persoalan serupa, perlu pembenahan prosedur dan substansi dengan partisipasi masyarakat yang esensial, bukan sekadar formalitas. Kritik serupa juga muncul dari para pengamat yang menyoroti bahwa metode Omnibus Law berisiko merusak nilai-nilai demokrasi utama dalam UUD 1945, termasuk transparansi, partisipasi publik, serta checks and balances ke lembaga. Sekarang kita memasuki siklus kebijakan publik dalam perspektif hukum. Siklus ini terdiri dari 4 tahap: perumusan, penetapan, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama adalah perumusan kebijakan atau policy formulation. Dalam perspektif hukum, tahap ini dimulai dengan penyusunan naskah akademik, sebuah dokumen ilmiah yang menjadi landasan bagi pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Naskah akademik berisi argumentasi mengapa kebijakan itu diperlukan, apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, serta apa dampak yang akan timbul. Yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik yang bermakna atau meaningful public participation. Mahkamah Konstitusi telah memperkenalkan konsep partisipasi yang bermakna ini, yang menekankan hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau right to be heard, considered, and explained. Konsep ini kemudian diinstitusionalisasi melalui amandemen undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya, implementasi partisipasi yang bermakna masih sangat lemah. Banyak proses legislasi yang hanya memenuhi formalitas partisipasi tanpa benar-benar melibatkan masyarakat terdampak secara substantif. Peran DPR dan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang yang tertuang dalam program legislasi nasional juga menjadi kunci dalam tahap ini. Tahap kedua adalah penetapan kebijakan atau policy adoption. Ini adalah tahap di mana rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden setelah melalui pembahasan di DPR. Namun, ada instrumen khusus yang perlu kita pahami, yaitu Perpu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Perpu diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh paling aktual adalah Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang diterbitkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat. Apa maksud inkonstitusional bersyarat? Artinya undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tetapi pembatalannya tidak serta-merta berlaku. Pemerintah diberi waktu untuk memperbaiki cacat prosedural dan substansialnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU strip 18 garis miring 2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Penerbitan Perpu ini menuai kontroversi karena banyak pihak menilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana diamanatkan pasal 22 UUD 1945. Perpu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tahap ketiga adalah implementasi kebijakan atau policy implementation. Inilah tahap di mana kebijakan dijalankan dalam kehidupan nyata. Dalam perspektif hukum, implementasi kebijakan dituangkan dalam peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi. Tanpa peraturan pelaksana, sebuah undang-undang hanya akan menjadi hukum tidur yang tidak pernah terwujud. Salah satu wujud implementasi kebijakan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik, non-diskriminatif, dan berkualitas. Dalam praktiknya, standar pelayanan minimal menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Tahap keempat adalah evaluasi dan pengawasan kebijakan atau policy evaluation.
Evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh kementerian atau lembaga terkait, maupun secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman. Yang menarik adalah peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dapat menjadi subjek pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti hak gugat warga negara atau citizen lawsuit, partisipasi dalam proses kebijakan, serta peran media dan organisasi masyarakat sipil. Evaluasi ini penting karena kebijakan publik bukanlah dokumen mati. Ia harus terus-menerus dikaji ulang, apakah masih relevan, efektif, dan adil. Jika ditemukan kelemahan, kebijakan dapat diubah, dicabut, atau bahkan digugat secara konstitusional yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas instrumen hukum dalam pengawasan kebijakan publik. Pengawasan kebijakan publik yang paling powerful datang dari kekuasaan yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang memastikan bahwa tidak ada kebijakan publik dalam bentuk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, judicial review berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan yang menjaga agar praktik demokrasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dasar. Data menunjukkan bahwa judicial review telah mendominasi beban kerja Mahkamah Konstitusi. Selama 22 tahun operasinya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 4.644 putusan dari 4.747 perkara yang terdaftar, dengan hampir setengahnya merupakan permohonan judicial review. Tren ini semakin menguat. Pada tahun 2025 saja, Mahkamah Konstitusi menerima 284 permohonan judicial review, meningkat 50,3% dari tahun sebelumnya. Mahkamah Agung memiliki kewenangan serupa, tetapi terbatas pada peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, Perpres, dan Perda. Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan tersebut jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah pengawasan oleh lembaga negara lain. Selain lembaga yudikatif, terdapat lembaga negara lain yang berperan dalam pengawasan kebijakan publik. Pertama, Ombudsman RI bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jika ditemukan maladministrasi, seperti pelayanan yang berbelit-belit, diskriminatif, atau tidak sesuai prosedur, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia. Kebijakan yang berdampak pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat menjadi ranah pengawasan Komnas Hak Asasi Manusia. Ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan mengawasi aspek keuangan dari kebijakan publik. Badan ini memeriksa apakah anggaran yang dialokasikan untuk suatu kebijakan digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan. Yang tidak kalah penting adalah pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk menggugat kebijakan yang merugikan kepentingannya melalui mekanisme hak gugat warga negara, citizen lawsuit. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Media massa dan organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting sebagai anjing penjaga, watchdog, yang mengkritisi kebijakan publik. Di era digital, pengawasan masyarakat semakin masif melalui media sosial dan platform daring. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan-permasalahan utama kebijakan publik di Indonesia yang menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, inkonsistensi dan disharmoni regulasi. Indonesia saat ini mengalami apa yang disebut sebagai obesitas regulasi, kondisi di mana jumlah peraturan perundang-undangan sangat banyak dan saling tumpang tindih. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum mencatat setidaknya terdapat 67.000 regulasi yang tercatat, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah kabupaten garis miring kota. Kondisi ini memicu konflik norma, inkonsistensi kebijakan, hingga lemahnya efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Fenomena ini bukan sekadar administratif, melainkan sudah menyentuh jantung politik hukum nasional. Setiap lembaga berlomba membuat aturan, seolah regulasi baru selalu menjadi solusi. Padahal semakin banyak aturan tanpa arah, justru membuat negara kehilangan daya kendali terhadap kebijakan publik. Kedua, rendahnya kualitas partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan cenderung bersifat formalistik, sekadar memenuhi prosedur tanpa makna substantif. Sebuah studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses revitalisasi di Samarinda menemukan bahwa partisipasi publik cenderung formalistik, perlindungan hak-hak warga masih terbatas, dan peran organisasi masyarakat sipil masih terfragmentasi. Partisipasi yang bermakna atau meaningful public participation yang mencakup hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan masih jauh dari harapan. Kelompok marginal seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas miskin kota seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang dalam literatur disebut state capture corruption. State capture corruption adalah bentuk korupsi regulatif, di mana aktor-aktor kuat memengaruhi dan bahkan membentuk regulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ini jenis korupsi yang melibatkan elit, politisi, pejabat, dan pengusaha. Mereka bukan hanya bermain di belakang layar, tapi menciptakan panggungnya sendiri lewat pengaruh atas kebijakan publik. Korupsi sumber daya alam tidak lahir tiba-tiba, ia adalah produk sistem politik yang memungkinkan kebijakan negara dikendalikan oleh kepentingan ekonomi segelintir pihak. Praktik ini mengakibatkan kebijakan publik dibajak oleh kepentingan elit politik dan bisnis, bukan lagi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keempat, implementasi kebijakan yang lemah. Terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan pelaksanaan di lapangan. Capaian legislasi tahun 2025 menunjukkan kesenjangan yang nyata dari 67 rancangan undang-undang prioritas 2025, Dewan Perwakilan Rakyat baru mengesahkan 4 rancangan undang-undang. Hambatan harmonisasi aturan muncul akibat minimnya pedoman teknis yang seragam antar instansi, sementara mekanisme pengawasan pusat terhadap Perda sering dipersepsikan sebagai intervensi, meskipun bertujuan menjaga keselarasan kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan yang baik secara normatif gagal memberikan dampak karena terhambat di level implementasi. Kelima, krisis kepercayaan publik, inkonsistensi kebijakan dan janji politik yang tidak terpenuhi telah menggerus kepercayaan masyarakat. Sepanjang 2025, tercatat 12 gelombang demonstrasi besar yang dipicu oleh kebijakan kontroversial seperti kenaikan pajak pertambahan nilai, larangan LPG 3 kg, hingga skandal etika pejabat dan korupsi masif. Survei Indef pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa 61,9% masyarakat memberikan sentimen negatif terhadap program prioritas pemerintah. Indeks keyakinan konsumen pada September 2025 tercatat sebesar 115, turun dari posisi Agustus dan merupakan level terendah sejak April 2022. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakannya berada pada titik yang mengkhawatirkan. Keenam, kapasitas birokrasi dan anggaran. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, budaya kerja, dan efisiensi belanja. Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan pemangkasan sebesar 256,1 triliun rupiah dari belanja kementerian dan lembaga. Tanpa realokasi yang tepat, efisiensi tersebut justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik. Hingga semester 1 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 38,8% dari pagu anggaran. Ketujuh, ketimpangan pembangunan. Terjadi gejala resentralisasi atau sentralisasi baru yang mengancam semangat otonomi daerah. Semangat otonomi daerah semakin tereduksi akibat berbagai regulasi yang menarik kewenangan daerah kembali ke pusat. Alokasi dana transfer ke daerah dalam APBN 2026 direncanakan turun drastis menjadi 693 triliun rupiah dari 848
triliun rupiah pada 2025, pemangkasan 29,27%. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas layanan publik di daerah-daerah berpendapatan kecil. 7 tantangan ini saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang menghambat efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Mengatasinya membutuhkan reformasi komprehensif di 3 level: perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Sebagai penutup sesi ini, mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan kita. Hukum kebijakan publik di Indonesia berdiri di atas 3 pilar fundamental. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila sebagai sumber nilai, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar etika penyelenggaraan negara. Ketiganya membentuk kerangka normatif yang mengikat setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. Siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, penetapan, implementasi, hingga evaluasi, diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan dengan naskah akademik sebagai landasan ilmiah, partisipasi publik yang bermakna sebagai prasyarat prosedural, dan peraturan pelaksana sebagai instrumen operasionalisasi. Pengawasan kebijakan dilakukan oleh berbagai lembaga, Mahkamah Konstitusi, melalui judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung melalui pengujian peraturan di bawah undang-undang, Ombudsman melalui pengawasan maladministrasi pelayanan publik, serta masyarakat sipil melalui hak gugat warga negara dan partisipasi aktif dalam proses kebijakan. Namun, kita juga menghadapi 7 tantangan besar yang saling terkait: inkonsistensi regulasi, partisipasi semu, korupsi sistemik, implementasi lemah, krisis kepercayaan, kapasitas birokrasi, dan ketimpangan pembangunan. Ketujuh tantangan ini membentuk lingkaran setan yang menghambat efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Mengatasinya membutuhkan reformasi komprehensif di 3 level: perumusan kebijakan yang partisipatif dan berbasis data, implementasi yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta evaluasi yang independen dan berkelanjutan. Tanpa reformasi di ketiga level ini, kebijakan publik akan terus menjadi instrumen yang kehilangan daya ubahnya bagi kesejahteraan rakyat. Demikian kesimpulan dari sesi kita. Semoga menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.